Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah minggu pagi ini. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk melewati minggu yang lalu, dan hari ini telah dibentangkan suatu hari yang baru buat kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Dia sendiri yang berotoritas atas hari yang diciptakannya dan membuat setiap kita senantiasa kagum dan mengagumi pribadinya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk karya besar yang Tuhan telah buat bagi kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah mengizinkan setiap kami untuk melewati hari-hari yang luar biasa. Sebagaimana hamba-Mu Musa yang mengajarkan kepada kami menghitung hari-hari sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Berkati setiap umat-Mu dalam setiap perbuatan, hadir dalam setiap pribadi kami. Kita akan sama-sama nyanyikan sebuah pujian di pagi hari ini untuk mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku
di mana Anda dan saya masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, bahkan bisa melakukan aktivitas di hari ini. Kita mau percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun banyak perkara yang Anda dan saya sedang hadapi, terutama buat saudara-saudara, ibu bapak dan handai tolan yang hari ini sedang menghadapi permasalahan tertentu. Taulah Anda bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kau seorang diri. Peperangan yang Anda dan saya hadapi bukan kekuatan kita yang bisa menaklukkannya, melainkan peperangan itu adalah milik Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengambil alih segala sesuatu yang sedang Anda dan saya hadapi. Sebab kita tahu Tuhan tidak pernah berpangku tangan untuk memperhatikan dan tidak pernah membiarkan engkau berjuang sendiri. Nyanyikan pujian ini dengan doa, dengan hati yang sungguh di hadapan. Katakan, banyak perkara yang telah ku hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Kuriana lama shinden yang karara bashundoro boshiki anta karara bashiki anta karara bashi. Oriang karala bashandara mashiki anta karara mashi. Ukororo bosheri yang karala mashanta karala masu. Oriang karala mashi, yang karala mashandara mashi. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi
ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Buat setiap kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi, sebab kami percaya perkataan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Berbicaralah kepada umat-Mu ini Tuhan, dan buat setiap pribadi mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apapun yang menjadi jatah bagian kami terima hari ini oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada Tuhan sendiri, yang kami percaya akan mengubah setiap pribadi menjadi seperti yang Engkau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan setiap harinya. Pada saat Anda dan saya mengambil keputusan, maka seringkali Anda dan saya akan disebut sebagai pemenang, bahkan mungkin akan disebut sebagai pecundang. Yang itu akan berdampak bukan hanya pada pribadi kita sendiri, melainkan juga akan berpengaruh bagi anak, cucu, saudara-saudara kita, bahkan bangsa kita. Suatu hari saya mendapatkan kesempatan untuk melayani di beberapa tempat di negara lain sebagai seorang misi. Pada saat saya ada di sana, saya mengerti di pundak saya ada yang namanya keluarga saya, ada yang namanya suku saya, ada yang namanya gereja saya, ada yang namanya bangsa Indonesia di mana saya lahir. Disitulah yang saya menyadari tatkala saya mengambil keputusan, apapun itu bentuknya, baik itu keputusan yang kelihatannya sederhana ataupun keputusan yang merupakan sebuah keputusan yang besar, itu akan berdampak buat bukan hanya pribadi saya, tapi juga keluarga, suku, kaum, bangsa, gereja, yang membuat itu akan baik ataupun tidak. Saya bersama-sama dengan sekitar 40 bangsa di berbagai macam negara. Dan selalu berkata, oh kalau orang ini orang Filipina ini karakternya seperti ini. Oh kalau orang England itu karakternya seperti ini. Oh kalau orang Bangladesh itu karakternya seperti ini. Oh kalau orang Palawan itu karakternya seperti ini. Oh kalau orang Jewish itu karakternya seperti ini. Kalau orang Indonesia karakternya seperti ini. Walaupun mungkin bukan secara keseluruhan,
personally itu berbuat sesuatu, tapi selalu memberikan dampak penilaian yang membuat tanda bagi orang sebangsanya. Karena karakteristik, dan saya percaya karakter-karakter itu muncul oleh karena penilaian yang sesaat yang dikerjakan oleh beberapa orang. Saya melihat ada sebuah bangsa yang mengajarkan kepada kita untuk kita mengevaluasi bersama-sama. Lihat bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga. Saya mau bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Menjadi sebuah pengertian buat kita sekalian, di mana Injil ini dibuat sebagai sebuah peringatan. Orang-orang yang berkarakter di situ menjadi pecundangkah atau menjadi pemenang. Latar belakang Lukas ini dibuat itu terjadi sekitar 400 tahun lamanya, di mana bangsa itu sudah tidak mendapatkan akan arahan dari Tuhan. Bangsa itu seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga sebuah negara dihancurkan dan hampir-hampir dilupakan oleh dunia ini. Dikatakan Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang pertama, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Kalau Anda perhatikan, nama-nama ini bukanlah nama-nama bangsa Yahudi, tetapi ditulis di situ, diungkapkan di situ menjadi sebuah pembelajaran bahwa bangsa ini sudah ditaklukkan oleh raja-raja. Bahkan nama-nama orang yang disebut biji mata Tuhan tidak diungkap di situ. Namun di dalam ayat yang kedua disebutkan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Saudara perhatikan, biasanya suatu bangsa imam besarnya hanya satu. Tapi di sini disebutkan ada Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Artinya ada dua pemimpin yang menjadi sebenarnya corongnya Tuhan. Karena imam besar itu menjadi bagian atau orang yang menyampaikan isi hati Tuhan, mengingatkan akan bangsa. Bahkan sebagai imam itu mereka mengerti langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk mentahirkan suatu bangsa, untuk membawa bangsa itu ke kiblat mana, apakah ke Tuhan atau kepada yang lain. Namun hal yang aneh, dua imam besar ini seolah tidak dipakai oleh Tuhan, karena ternyata muncul perkataan firman Tuhan justru kepada Yohanes anak Sakaria yang di padang gurun, bukan di tempat bait Allah. Yohanes menerima firman, melainkan di padang gurun. Saya membaca ayat ini dan kemudian saya melihat bahwa sebuah kenyataan bangsa kita yang sedang mengalami berbagai macam masalah,
bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia. Dan kalau kita renungkan, bahkan semua tempat-tempat ibadah hampir-hampir ditutup. Seolah-olah Tuhan itu begitu murka. Dia bahkan melakukan sebuah tindakan untuk mengingatkan akan setiap pribadi kita. Apakah kita ini masih memiliki hubungan karib dengan Tuhan? Apakah kita ini masih disebut sebagai imam-imamnya Tuhan? Apakah kita ini masih disebut sebagai hamba-hamba Tuhan? Kenyataannya di dalam rumah-rumah ibadah itu seolah-olah Tuhan itu tidak berfirman. Justru Tuhan itu berbicara kepada Yohanes yang ada di padang gurun. Di sini Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa Allah itu sesungguhnya tidak bisa dibatasi oleh gedung, tidak dibatasi oleh sesuatu yang dianggap sebagai tempat yang kudus, apalagi maha kudus. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif, bahkan kalau boleh saya katakan berinovasi. Karena dia melihat ada orang-orang kepercayaan Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan akan hatinya, menyampaikan perasaannya, mengungkapkan akan isi hatinya, yang dimana Allah sendiri mengasihi akan dunia ini. Bahkan Alkitab berkata, kalaupun putranya yang tunggal itu harus diserahkan, maka itu pun akan diserahkan. Betapa Tuhan itu sayang atas umatnya. Kalaupun Anda dan saya sekarang ini menghadapi permasalahan, Tuhan mengizinkan untuk kita memiliki sebuah respon yang benar di hadapannya. Kalau Anda perhatikan bagian ini, Tuhan ingin mengajar kepada kita bagaimana kita merespon. Apakah kita disebut sebagai pemenang ataukah kita disebut sebagai pencundang. Ayat berikutnya di dalam ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Sebuah peringatan di mana gunung-gunung dan bukit-bukit, saya berkata ini bagian dari bagaimana Tuhan berbicara. Gunung yang tempat tinggi, bukit yang tempat tinggi diratakan. Bahkan jalan yang berliku-liku dibuat lurus. Jalan yang berlekuk-lekuk diratakan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dari bagian ini? Tidak ada sesuatu yang bisa menyembunyikan akan hadirat Tuhan. Kesombongankah, kekayaankah, kekuatankah, apapun juga. Sesuatu yang tersembunyi sekalipun, orang yang berlaku seperti ular, berliku-liku jalannya, akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk jalannya akan diratakan. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkata, aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Kalau Anda perhatikan
bukan hanya orang-orang yang tidak punya yang menghadapi masalah tatkala pandemi ini diizinkan oleh Tuhan. Corona ada di mana-mana. Saya menyebutkan ini seperti peperangan yang luar biasa. Peperangan yang tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Hanya seringkali masyarakat masih menganggap bahwa ini sesuatu hal yang biasa. Kalau saya sebutkan, ini perkara yang mengerikan sesungguhnya. Peperangan yang dimana musuh kita tidak tampak. Siapa yang membawa akan virus itu kita nggak ngerti. Keadaan bagaimana kita nggak tahu. Kita mengerti ada orang-orang yang mampu, kaya luar biasa, mungkin bisa beli segalanya. Tapi tatkala virus itu nempel pada orang itu, kematian yang mereka hadapi, kematian yang mereka terima. Tuhan ingin ingatkan pada masing-masing kita, bahwa sekalipun Anda sebagai orang yang percaya, Tuhan ingin ada sikap pertobatan yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak ada sikap seperti gunung, tidak ada sikap seperti bukit, tidak ada sikap yang seperti lembah. Semua akan diratakan. Tuhan mau supaya setiap kita menyadarinya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu ketuluran ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan diri. Saya mendengar ada seorang hamba Tuhan menubuatkan suatu hari 5-10 tahun yang akan datang, setiap orang akan kena corona. Baik dengan sengaja menyerahkan diri untuk divaksin, ataupun mereka yang tidak sengaja secara alami, maka virus itu akan kena. Akan mengakibatkan orang itu menang atau memang harus pulang. Anda tidak akan mungkin bisa lari, bahkan di pedalaman hutan sekalipun. Bahkan kalaupun engkau masuk di terowongan yang paling bawah, kalau ada manusia di sana, maka virus corona itu akan ada. Dari sini Tuhan mengingatkan kepada kita, kemana kita dapat pergi. Nggak ada satupun tempat yang bisa Anda menyembunyikan diri dan meluputkan diri dari masalah ini. Hal yang terpenting untuk kita lakukan, menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan, kata Alkitab. Dan janganlah berpikir dalam hatimu bahwa Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab ini? Saya berkata, sekalipun Anda orang yang beriman seperti Abraham. Orang-orang Israel menamakan diri mereka sebagai keturunan Abraham. Orang-orang yang spesial, orang-orang bahkan dikatakan biji mata Tuhan sendiri. Tapi tatkala mereka tidak dengan bijaksana menyikapi apa-apa yang sedang terjadi, maka Tuhan bisa menciptakan anak-anak Abraham, cucu cicit Abraham dari batu-batu. Membuat saya berkata, ini merupakan sebuah peringatan yang saya percaya Tuhan mau supaya setiap kita memiliki sikap hati yang benar. Ayat yang ke-9 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya berkata, dari apa yang Tuhan ungkapkan ini, mengingatkan setiap kita untuk memawas diri, mengevaluasi hidup kita masing-masing. Sebab sesungguhnya
Tuhan memang telah memberikan roh-Nya yang tanpa batas buat orang-orang percaya. Namun sikap kita yang dimaui oleh Tuhan untuk kita bisa bersekutu dengan pribadinya, untuk bisa berfungsi secara baik seperti yang Kau mau. Anda mungkin berkata, Tuhan telah memakai aku untuk aku menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mungkin Anda dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagaimana hidupmu, apakah berkenan di hati Tuhan? Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Di situ Tuhan ingatkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaannya Tuhan dinyatakan. Untuk kemuliaan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Saya membaca ada sebuah kisah yang hari-hari ini sedang viral di mana-mana. Seorang bernama Sarah Gilbert. Dia adalah seorang wanita yang sederhana, yang memang dari awalnya dia bukan orang yang terkenal. Dia seorang ilmuwan yang mencoba untuk mencari jalan keluar menghadapi masalah pandemi yang ada di seluruh dunia. Dia menemukan sebuah ramuan yang namanya Astra vaksin. Sampai hari ini banyak orang mengenakan vaksin ini. Karena di Inggris dan beberapa negara Eropa bagian yang lain, mereka menggunakan Astra vaksin ini. Siapa yang membuatnya? Ternyata yang menemukannya adalah Sarah Gilbert. Dia menyerahkan hak patennya ini kepada pemerintah. Dia tidak mau ambil keuntungan sama sekali buat dirinya. Dia berpikir, yang penting aku bisa berfungsi bagi masyarakat. Yang penting aku bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Dia tidak mengambil sepeser pun dari hasil penemuannya. Sehingga ada banyak perusahaan-perusahaan, mereka mendapatkan akan ramuan itu dan mereka melipat gandakan hingga menjadi berkat bagi banyak orang. Suatu hari dia mendapat undangan untuk menyaksikan sepak bola Eropa. Dan di sana dia duduk. Dia tidak pernah menyangka ada seorang orator yang berkata, di tengah-tengah kita ada seorang wanita yang begitu mulia hatinya. Oleh karena dia tidak mengambil keuntungan dari apa yang dia kerjakan. Anda bisa bebas menyaksikan piala sepak bola ini tanpa mengenakan masker. Dan ribuan jutaan manusia yang ada dunia ini sekarang ini sudah tidak mengenakan masker lagi. Karena apa? Oleh karena seorang wanita yang hatinya mulia itu. Dan di tengah-tengah kita beliau ada. Dan kemudian diperkenalkan kepada hadirin. Inilah Sarah Gilbert. Semua orang bangkit berdiri, bertepuk tangan oleh karena perbuatan seorang pemenang. Dia rela menaklukkan dirinya kepada pribadi yang dikenalnya. Dia mau nama Tuhan dimuliakan dan tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalaupun dia mau, mungkin dia akan menjadi miliarder bahkan triliuner dari ramuan yang dia dapatkan. Tapi berapa banyak orang yang justru menimbun obat-obatan, menimbun oksigen, menimbun beberapa hal untuk kepentingan diri mereka sendiri.
mencari keuntungan dikala orang-orang sedang meregang nyawa untuk menetapkan, memutuskan apakah dia akan lanjut hidupnya atau menghampiri ajalnya. Saudara, kehidupan kita bisa menjadi seorang pemenang atau kita menjadi seorang pecundang. Keputusan ada pada dirimu sendiri. Kalau engkau berkata, aku mau jadi berkat bagi orang lain. Tadi pagi saya mendengar share dari seorang bapak. Dia berkata, kepada anak-anak saya rindu supaya mereka menjadi bagian di mana masyarakat mereka itu ada. Hal yang sederhana, dia berkata, Pak, bagaimana saya bisa eksis dan bermakna bagi tempat kami. Lalu hamba Tuhan ini berkata, kamu ada di sekolah di mana? Dia sebutkan sekolah SD. Lalu bagaimana supaya aku bisa bermakna? Dia berkata, coba perhatikan di lingkunganmu. Apakah ada rumput-rumput yang sedang tumbuh, bunga-bunga yang sedang mengalami sekarat oleh karena kurang air, atau apa? Lalu kemudian dia lihat sekelilingnya dan dia perhatikan ada sebuah bendera, warnanya mungkin karena tadinya merah jadi warnanya seperti pink kayak apa, dan kemudian yang putih itu sudah meleketek. Lalu kemudian dia berkata dalam hatinya, apakah ini yang disebut aku menjadi bermakna bagi sekolah saya? Dia cepat-cepat kumpulkan tabungannya, dia pergi ke toko, dia beli bendera untuk sekolahnya, dan dia serahkan itu kepada bapak kepala sekolah. Dia berkata, Bapak, apakah bendera negara kita warnanya pink sama putih yang bleketek seperti itu? Enggak. Dan apakah warnanya yang seperti ini? Betul. Lalu kemudian bapak kepala sekolah mengambil keputusan mengganti bendera itu, digantikan dengan bendera yang baru yang diberikan oleh anak ini. Sebuah inisiatif untuk menjadi bermakna buat sekolahnya. Sejak hari itu dia merasa bersyukur menjadi bagian di sebuah sekolah. Baru kelas 5 SD, dia memikirkan apa yang bisa dikerjakan buat sekolahnya. Dan dia menulis akan tulisan-tulisan yang bisa menjadi berkat, menjadi sebuah lagu himne bagi sekolahnya. Dan semakin hari Tuhan menambahkan suatu hikmat buat anak ini. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita memutuskan untuk menjadi pemenang atau mau menjadi pecundang? Keputusan kita sendiri. Ada seorang yang namanya A.J. William. Dia didapati sebagai orang kulit hitam yang pada saat itu dituduh membunuh seorang wanita kulit putih dan dijatuhi hukuman. Walaupun ada 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa pada waktu di mana wanita ini meninggal diperkosa, A.J. William itu ada di rumah. Tapi orang tidak mau dengar akan kesaksian 3 orang ini. Justru A.J. William dikenakan hukuman 80 tahun yang adalah seumur hidup. Ditempatkan bersama-sama dengan para kriminal yang paling keji di Amerika. Dimasukkan di sana. Dari usia 22 tahun. Suatu hari ada sebuah penemuan di mana dinyatakan bahwa A.J. William tidak bersalah. Tapi pengumumannya itu disampaikan di usia 57 tahun. A.J. dibebaskan dan memang terbukti tidak bersalah. Hari itu
Dia bersuka cita sekali. Dia berkata tatkala diwawancarai oleh para orang-orang yang mau tahu tentang akan keadaannya. Dia berkata, apa yang kamu lakukan semasa di penjara? Dari usia 22 tahun sampai usia 57 tahun. Semua orang berharap mereka akan mendengar akan hal-hal yang buruk yang keluar dari hatinya. Dendamkah, amarahkah, atau apa? Hari itu dia berkata, sesungguhnya penjara ini sebuah bangunan yang mungkin bisa memanjarakan akan tubuhku, tapi tidak memenjarakan akan pikiran dan hatiku. Dia berkata, begitu aku dimasukkan ke dalam penjara, kunci penjara itu ada di telapak tanganku. Aku memutuskan untuk tertekankah, aku memutuskan untuk marahkah, aku memutuskan untuk jengkelkah, aku memutuskan untuk berbuat apa saja. Kunci itu ada pada diriku sendiri. Dan dia berkata, aku memutuskan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada karya-karya lagu yang diciptakan dalam penjara. Bahkan dia berkata, sejak hari itu aku berdoa buat saudara-saudara yang ada di dalam penjara sana. Aku memiliki sebuah impian. Suatu hari aku akan ada di AGT atau America Good Talent. Dia berkata, suatu hari aku akan berdiri di sana. Setiap saat dia menyaksikan dirinya ada di situ. Dia bermimpi bahwa suatu hari dia akan menyanyikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia berkata, aku mempercayai akan Tuhanku yang berfirman, sekali-kali dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan aku. Aku memutuskan untuk percaya dimanapun aku ada, Tuhanku ada di situ. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar tatkala dia diberikan kesempatan untuk keluar, dia berdiri di panggung yang luar biasa itu. Dia menyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Sejak saat itu Aji William dikenal sebagai salah satu superstar yang dimana orang selalu membicarakan dia. Penampilannya memang sudah tidak muda lagi sebab usia 57 tahun, tetapi hatinya memuliakan Tuhan senantiasa. Anda hari ini yang sedang mengalami permasalahan, Anda bisa memutuskan untuk ada di dalam penjara itu, atau Anda berkata, memang aku sedang ada masalah, tetapi kunci itu ada di telapak tanganku. Engkau bisa menjadi seperti apa yang engkau mau. Impikan impian apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin Anda berkata, Pak Trisi enak ngomong seperti itu. Oh saudara, buat Anda yang sedang ada di dalam isoman, saya pernah ada di dalam seperti hidupmu. 9 hari Tuhan izinkan saya dekam sendiri dan tidak ada seorang bersama-sama dengan saya. Tapi Tuhan mengajarkan, justru di situ saya mengevaluasi diri. Justru di situ saya bisa berbicara pribadi dengan Tuhan. Justru di situ Tuhan menunjukkan bagian-bagian yang Tuhan mau untuk saya hidupi. Anda tidak pernah sendiri. Kalau Anda sedang ada di dalam isoman, berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau percaya. Untuk inilah aku ada di hari ini. Untuk perbuatan yang dahsyat dan ajaib, di mana engkau ingin berbicara secara pribadi dengan aku. Engkau ingin menunjukkan akan perkara-perkara yang mulia. Dan aku menjadi saksi bahwa tanda-tanda ajaib itu menyertai hidupku. Sebab memang
Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupanmu. Anda yang saat ini berkata, Pak, tapi rasanya enggak enak, makan enggak enak, semuanya itu bahkan badannya lemah dan nafasnya itu tersengal-sengal. Persis yang saya alami. Setiap nafas yang saya hirup, saya berkata, seperti seorang teman saya berkata, setiap hari seharusnya kita itu bisa menerima berkat minimal 2 juta. Kenapa 2 juta? Kalau dia keluar pagi hari, kemudian keliling putar Greenwood ini, dia menghirup oksigen. Dia bisa mengambil oksigen berapa lama pun. Dan dia berkata itu minimal 2 juta gratis, dia berkata. Seperti Anda yang saat ini menghadapi permasalahan untuk mengambil oksigen begitu mahal harganya. Tapi Tuhan, sesungguhnya Tuhan yang cinta atas hidupmu. Kalau saja engkau berkata, Pak, saya keliru di hadapan Tuhan selama ini. Saya menyebut bahwa Tuhan sepertinya enggak ada dan tidak peduli terhadap hidupku. Aku salah, apa yang Anda katakan itu benar. Hari ini saya sampaikan dengan kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan untuk dia mengulurkan tangannya dan menolong engkau. Dia berkata, aku mau. Tapi sesungguhnya yang menghambat antara aku dengan engkau adalah pelanggaran-pelanggaranmu. Adalah dosa-dosamu yang membuat telingaku tidak tajam untuk mendengar akan doamu. Adalah pelanggaran dan perbuatan-perbuatan jahatmu. Kalau saja aku mau mengulurkan tanganku dan memberikan pertolongan kepadamu, tapi dosa-dosamu yang mengeblok dan membuat aku tidak bisa mengulurkan tangan dan memberkati engkau. Tuhan ingin katakan, kalau kamu mau minta ampun, maka dosa itu akan dikuduskan, disucikan, bahkan dilupakan oleh Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjauhkan segala dosa kita dari kejahatan-kejahatan kita sejauh timur dari barat. Tuhan mau mengampuni dosamu. Dia mau mengampuni pelanggaranmu. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa bersama-sama. Minta anugerah Tuhan, sebagaimana dia berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau dan saya hadapi. Tak akan pernah dia membiarkan engkau, tak akan pernah dia meninggalkan engkau. Dia ingin turut bekerja. Minta ampun di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sadar aku manusia berdosa. Katakan, Tuhan, ada banyak pelanggaran dan kejahatan yang sudah aku lakukan. Hari ini aku mengakui aku membutuhkan penyelamat, yaitu engkau pribadi, Yesus Kristus yang memang sudah diberikan oleh Allah untuk kasih-Nya kepada dunia ini. Hari ini kalau engkau berkata, Tuhan ampuni dosa-dosaku, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan Tuhan, tulis namaku dalam kitab kehidupanmu, supaya di mana engkau berada, aku pun berada. Nyanyikan pujian ini, izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hari ini Tuhan ingin berkata, aku mengasihimu, Nak. Kalaupun aku izinkan engkau melewati permasalahan ini, taulah engkau bahwa dengan tujuan supaya hatimu mau merendah di hadapanku, supaya engkau mengenal akan pribadiku. Sebagaimana Ayub, dulu aku mendengar tentang Allah dari kata orang, tapi sekarang aku mengerti siapa Tuhan itu. Kalaupun engkau sedang isolasi mandiri, berbicara secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan, aku sadar aku manusia berdosa, aku membutuhkan engkau, aku membutuhkan pertolonganmu. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Sementara Anda dengan sungguh-sungguh hati berdoa, saya ingin saudara mengikuti perkataan-perkataan doa saya. Dengan sungguh-sungguh hati berkata, ya Allah Bapa, aku membutuhkan akan pertolonganmu. Aku memerlukan keselamatan yang daripadamu. Aku mau percaya pada Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosaku. Aku mau percaya hidupku sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar melalui kematian Dia dan mencurahkan darahnya. Aku mau percaya darah Tuhan itu yang menyucikan akan hidupku dari semua belenggu apapun. Aku mau percaya oleh bilur-bilur Yesus aku dipulihkan, aku disembuhkan. Sementara Anda sungguh-sungguh berdoakan, sekali lagi saya berdoa buat saudara. Anda boleh menumpangkan tangan kananmu di dadamu dan tangan kirimu engkau angkat di hadapan Allah. Tanda berserah. Tuhan, kau melihat setiap pribadi anakmu yang dengan sungguh-sungguh hati memohon cinta kasih-Mu. Ulurkan tanganmu Tuhan, pulihkan keadaannya. Sebagaimana engkau berjanji, my peace I give unto you. It's peace not like the world give. Damai sejahtera yang kau berikan itu tidak seperti yang damai sejahtera dunia berikan, melainkan damai sejahtera yang membuat keteduhan, kedamaian. Pulihkan keadaan anak-anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pribadi, sembuhkan semua yang sakit, hiburkan semua yang susah. Berikan kekuatan yang baru buat orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Hamba minta Tuhan kekuatan yang baru demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Saudara, sebentar kita akan mendengar sebuah pengumuman yang disampaikan lewat klips. Dan kita akan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan selesai ibadah kita bersama-sama. Marilah kita berdoa meminta anugerah Tuhan akan memberkati setiap kita di seminggu, di setiap waktu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan telah berikan kepada setiap pribadi kami. Engkau yang telah bekerja yang jauh lebih daripada yang kami harapkan.
Sekalipun sepertinya tidak ada harapan, namun kami mau percaya Engkau sendiri yang hadir, menumpangkan tangan-Mu, memulihkan keadaan hamba-Mu ini, memberkati setiap pribadi dengan berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus. Saudara, kedangkan tangan-Mu dan terimalah berkat. Apapun yang Kau lakukan di hari-hari ini, Engkau disertai oleh Tuhan, diberkati langkah-langkah-Mu. Apapun yang Kau kerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.